Halo, adik aku yang udah 17 tahun. Guys, sebentar. Sebentar. Aku Oke, sudah. Tadi aku cuma pakai bedak doang sih, tapi nggak kuat. Jadi aku sebenarnya kemarin mau showroom, tapi ternyata showroomnya lagi nggak bisa dibuka, nggak tahu lah, nggak ngerti. Terus kemarin habis latihan juga kan, jadi kayak nggak sempet. Sekarang baru sempat. Terima kasih ya semuanya udah ucapin aku ulang tahun, Omo. Umur 17 tahun. Aku nggak mau ngomong banyak sih, kan nanti masih ada STS gak sih? Kalian datang ada STS? Say ntar tanggal 10. Kalau nggak salah tanggal 10 ya. Betul. Nah, aku lihat kemarin tuh banyak banget fan artnya, editannya, pokoknya kalian cuma keren-keren. Terus ada juga yang donasi, itu aku seneng banget karena ya aku seneng gitu kalau misalnya ya aku tuh ngeliatnya tuh fans JKT dan fans, pokoknya semua fans tuh kayak baik gitu. Oh my god, kayak kalian tuh baik-baik banget, keren deh. Terima kasih ya semuanya, kalian keren banget semuanya, mantap. Iya nih udah punya KTP. Tahu gak sih, aku tuh kemarin tuh udah nggak kemarin juga sih, cuman kayak kemarin aku udah foto buat KTP kan, tapi ternyata blankonya itu tuh nggak ada, kayak abis gitu loh. Dan kayak aku katanya harus bisanya Januari kayaknya sih, tapi aku udah foto, tapi ya itu katanya itunya nggak ada, apa sih namanya, barcode-nya gitu lah itu intinya. Terus kayak ya dong, akhirnya belum ada deh. Biasa lama, iya masa katanya Januari, bulan depan, tahun depan. Wah, malam-malam esernya aku habis latihan guys tadi. Habis latihan. Jadi ya gitu deh. After last night. Aku nggak bisa sabar nunggunya, aku mau sekarang, aku mau punya KTP. Gak nonton bola, enggak. Aku nonton apa ini? Omo, ada apa itu? Terima kasih Karian, terima kasih. Iya, ada pohon Natal dari kalian lagi, Karian. Terima kasih Karian. Omo, bentar lagi Natal. Ya. Cerita dong, cerita apa? Oh ya, ada cerita kemarin. Jadi kemarin tuh tanggal 5 Desember aku ujian apa ya kemarin? Ya pokoknya intinya aku bangun. Terus aku ujian. Jadi sembari kalian mengucapkan jam 12 malam itu tuh udah pada banyak yang ngucapin kan. Terus kayak aku kayak masih berusaha fokus untuk ujian. Untuk belajar. Jadi aku malam-malam tuh masih belajar buat ujian besoknya tanggal 5 nya. Terus akhirnya udah kan, terus aku lihat di Twitter, aku mantau kan di Twitter, terus kayak trending gitu. Makasih ya, kayak hashtagnya trending juga lama. Aku lihat tuh kayak sampai jam berapa gitu trendingnya, keren banget emang, mantap. Makasih ya guys, terima kasih. Terus ya udah dong, habis itu sebenarnya kemarin
lumayan ini sih lumayan seneng ya, seneng lah karena kan banyak yang ngucapin, apalagi maksudnya di sekolah juga banyak yang kayak ngucapin gitu, teman-teman aku kayak happy birthday, iya makasih ya. Soalnya kan tahun lalu tuh belum sekolah offline kan, jadi ya paling mereka ngucapinnya dari sosial media aja, dari line gitu kan, kayak ngechat terus kayak nggak ketemu langsung gitu loh. Lebih seru ini kan diucapin langsung, terus diucapin juga sama member-membre dan kakak-kakak staff karena kan aku latihan juga tanggal 5 Desember. Jadi 5 Desember itu tuh aku sekolah kan, terus aku pulang, terus aku langsung kegiatan lagi. Terus aku sembari menunggu kegiatannya yang malam nanti, jadi aku kegiatan dulu, terus aku ke Videotron. Keren banget itu Videotronnya juga, terima kasih. Keren banget emang, terima kasih ya Videotronnya, so keren. Aku nunggu di situ sampai muncul tuh kayak foto dan video. Nanti masih aku ada videonya, ada fotonya. Terus itu udah deh, habis itu latihan lagi. Tapi ya nggak apa, I enjoy that day. Terus sembari menunggu latihan juga aku kayak ngeliatin sosial media, DM segala macam, mention wish-wishnya. Terima kasih ya semuanya. Yeay, aku udah 17 tahun ha. Gue udah makin dewasa. Nggak belajar, iya besok aku terakhir ujian ya. Kalian lagi nonton Piala Dunia ya? Oh my god, ikut dong. Aku Piala Dunia tuh aku nggak nonton, cuman kayak aku tahu gitu kayak siapa yang menang. Kayaknya Jepang menang. Sumpah aku lihat kan Jepang tuh kayak lagi trending gitu, terus kayak apa ini? Terus aku lihat lagi Blue Lock Mode, man. Aku nonton animenya karena teman aku nonton, dia baca manganya kan, terus kayak ini keren banget kamu nonton, terus kayak ya Blue Lock keren, terus kayak beneran menang Jepang di Piala Dunia, tapi masih belum ini kan, masih belum final, jadi kayak kalah kemarin. Kemarin tuh yang lawan si Jepang kemarin lawan ini ya, Kro lawan siapa? Siapa sih lawan siapa kemarin? Oh iya, Kroasia, iya benar, kemarin malam ya, iya sih. Cuma maksudnya yang pas pertama Jepang lawan siapa ya? Yang lawan Portugis tuh siapa sih? Korea yang menang ya? Itu juga keren banget. Aku cuma ngikutin dari Twitter guys, soalnya kan biasanya suka trending kan ya. Terus kayak aku cuma soalnya aku nggak nonton, tapi aku tahu aja. Iya, lawan Jerman ya, nggak tahu. Tapi ya intinya. Tapi kalau misalnya aku diajak nonton nobar, aku ayo aja, walaupun aku nggak ngerti bola, tapi ya udah. Gimana ujiannya, lancar gak? Kalian mau aku ceritain tentang ujian? Jadi aku itu lagi ujian kan minggu lalu, sama latihan persiapan konser, bentar lagi kan konser. Jadi itu aku bener-bener definisi bangun pagi, sekolah, ujian, pulang-pulang tuh siap-siap buat ke kegiatan JKT, latihan, abis itu pulang. Ya udah, belajarnya tuh cuma di sela-sela. Pulang latihan JKT kan malam banget ya. Terus ada kastil, iklan dulu guys. Dari Kak Dendi, Omo, arigato. Terima kasih Kak Dendi, love you so much sudah memberikan kastil. Yeay. Oke, kita lanjut cerita. Makasih ya kastilnya, love you. Thank you Kak Dendi. Oke, lanjut. Terus udah kan, jadi aku benar-benar cuma bisa
belajar sela-sela latihan JKT pulangnya malam ya, terus kayak sama ya pas pokoknya tuh aku cuma bisa belajar abis latihan JKT malam sama bener-bener sebelum ujian dimulai alias pagi. Jadi kayak yaudah, karena kalau misalnya aku belajar kayak abis sekolah, maksudnya abis ujian terus pulang, itu aku agak nggak bisa belajar, nggak bakal masuk ke otak sumpah. Karena kalau misalnya aku belajar buru-buru malah lebih masuk. Kalau misalnya nggak buru-buru aku nggak bisa, nggak, maksudnya kayak misalnya aku habis ujian nih sekolah terus aku pulang terus aku belajar, itu aku nggak bisa karena nggak bakal masuk materinya nggak mau masuk. Jadi aku kayak, dan aku juga harus siap-siap segala macam buat latihan JKT kan, dengan nggak mungkin kan aku latihan konser dengan otak kosong, pasti aku juga kayak harus lihat video segala macam. Jadi kayak, tapi nggak apa-apa. Jadi aku bener-bener kalau belajar ujian aku bener-bener SKS, sistem kebut, udah bukan sistem kebut semalam sih, aku sistem kebut sejam. Nih aku mulai ujian tuh jam 6:30. Enggak, aku masuk sekolah tuh 6:30, tapi mulai ujiannya jam 7. Dan ya udah aku bangun tuh jam 5:30 kan, siap-siap buat sekolah. Terus aku tuh paling belajarnya di mobil, sama pas udah nyampe sekolah aku belajar terus langsung ujian. Itu sebenarnya aku ada keuntungannya juga sih kalau kayak gitu, kayak sebenarnya buru-buru sih, cuman kayak cepet masuk karena pertama karena buru-buru karena buru-buru terus kayak dipaksa masuk ke otak, terus kedua nggak lupa nih. Misalnya kalau misalnya aku belajar hari ini ulangannya besok, takutnya tuh aku lupa. Jadi kayak mending SKS, sistem kebut sejam. Tapi ya maksudnya itu kan emang ya untungnya sih, terima kasih ya Tuhan, kayaknya masih sayang sama aku untung materinya masuk. Tapi ada beberapa materi yang nggak masuk, maksudnya kayak apa ya, kayak aku cuma bisa ngerjain paling 3/4-nya atau setengahnya, itu ya ya udahlah ya. Terus kayak ya udah, terus sisanya aku serahkan kepada Tuhan nah tapi ya udahlah. Yang surprise, oke. Jadi kemarin tuh abis latihan, aku tuh udah mau pulang, aku tuh udah buru-buru pulang sumpah. Kayak abis latihan itu yang latihan tanggal 5 itu kemarin. Itu aku udah bener-bener definisi pengen cepet-cepet pulang gara-gara pengen belajar buat ulang buat hari ini kan kemarin kan. Terus aku tuh pengen belajar buat ulangan hari ini, ekonomi, akuntansi, karena aku belum belajar sama sekali. Dan akhirnya aku ekonomi sama akuntansi aku nyerah guys. Aku bener-bener aku ngasal kayak 10 nomor gitu. Bener-bener aku nggak belajar sama sekali. Aku cuma belajar ekonominya doang, akuntansi aku nggak belajar karena susah maksudnya ya. Terus kayak aku cuma belajar ya ekonominya doang karena ekonomi kan lebih ke teori, dan akuntansi tuh kayak hitungan segala macam kan, dan kayak misalnya cara perempatan debit kreditnya juga harus dihafalin. Terus aku bukannya nggak ngerti, kayak banyak hafalannya dan nggak sempet kalau misalnya aku harus ini. Jadi aku belajarnya ekonomi doang, teori, sedangkan itu kayak setengah. Jadi di satu ulangan itu tuh setengah ekonomi sama akuntansi digabung gitu, jadi kayak aku cuma bisa setengahnya doang. Habis itu yaudah dong, aku tuh benar-benar pas latihan itu aku benar-benar definisi pengen cepet-cepet pulang gara-gara belajar. Tapi akhirnya nggak bisa sih guys, karena aku ketiduran mulu. Habis itu Cige kayak ngomong ke aku, emang kamu udah mau pulang deh? Terus aku bilang iya Ci, besok masih ujian segala macam. Terus kayak udah dong, guys, kalian kalau misalnya ngantuk tidur aja nggak apa-apa, udah kalian tidur aja, ini udah malam, kalian harus tidur. Habis itu udah kan, terus ya udah dong, iya Ci, aku nanya Cici mau ditemenin kak, karena aku nanya kayak Cigri belum jemput, kata Cici belum. Terus aku bilang kakak mau ditemenin, terus kata Cici iya boleh dong deh. Terus kayak Cici tuh bener-bener gandeng aku, terus aku dibawa keliling teater kayak maksudnya di backstage kayak
dibawa keliling. Aku bahkan nggak tahu ini Cigre mau bawa aku kemana gitu. Terus kayak ya muter-muter, terus ada kocaknya kan aku lagi digandeng sama Cige kan, lagi mau terus kayak ini aku mau dibawa kemana, terus tiba-tiba Cigre tuh kayak orang kebingungan gitu, terus tiba-tiba tangan aku dilepas, terus aku ditinggal, terus kayak hah Ci apa nih kayak kan aku nanya Cigre mau ditemenin nggak, terus kata Cigre iya boleh, terus dia digandeng tangan aku, terus tiba-tiba dilepas, terus kayak hah Ci apa nih habis itu ternyata tiba-tiba Azizoi datang, happy birthday, belum, kalian tahu kan yang video itu yang tiba-tiba si Azizi udah ngomong happy birthday duluan padahal akunya belum ada, terus kayak habis itu udah tiba-tiba di surprisein deh, yeay. Ya kan ada videonya kan ya, kalian udah melihatnya. Nah itu kejadiannya itunya. Nah habis itu udah dong, terus bla surprise, oh my god I'm so happy, aku nggak nyangka, sumpah nggak nyangka mau di surprise terus habis itu udah kan, udah selesai di surprisein, aku ketawa-ketawa, aku ngomong Cigre tadi Cige gandeng tangan aku, terus tiba-tiba aku dilepasin gitu. Terus katanya Cige tuh cerita, jadi kan Cishani sama Zoya kan sama Cigre, terus kayaknya Cigre tuh emang yang tugasnya tuh untuk menghambat aku pulang gitu. Terus kayak terus Cigre ngomong gini, iya tadi aku panik gara-gara aku masih ngeliat Cishani tuh di backstage. Jadi kan mereka tuh rencananya mau surprisein aku tuh di yang lobby yang masuk teater itu, tau kan, yang itu tempat roulette, tau kan. Nah mereka tuh mau rencananya mau bawa aku ke situ, tapi si Kak Grasaya tuh bingung kenapa Cishani masih ada di backstage, padahal kan Zoya udah di ini kan di tempat roulette udah kayak mempersiapkan mungkin. Terus kayak Cigre bingung kenapa Cishani masih belum ada sama Zoya kayak menyiapkan surprise-nya. Terus jadi tangan aku dilepas tuh gara-gara itu deh kayaknya, kayak Cigre ke nyamperin Cishani kayak ya, habis itu udah deh di surprise-in. Senang. Kurang briefing iya kali ya. Tapi surprise-nya berhasil sih, karena aku nggak nyangka kayak aku bener-bener aku udah mau pulang banget, terus kayak Cigir langsung Dek jangan pulang dulu, temenin dong gitu. Terus kayak oke. Terus tiba-tiba di surprise Oma. Nah lilinya ada 17, iya aku juga baru tahu ya. Gila. Apa nih yang di story Kasiska, oke, yang di story Kasiska yang aku di pintu itu gak sih, kalian tahu kan kalau misalnya kalian storynya Kasiska sih. Jadi itu tuh jadi Kasiska sama beberapa member itu tuh lagi ada kegiatan di tempatnya Zoe, tahu kan, di kantor JKT yang ada Zoe-nya. Nah itu jadi aku tuh ada kegiatan dan aku pikir tuh kegiatannya di kantornya JKT yang ada Zoe-nya, tapi ternyata enggak, ternyata tuh kegiatan aku tuh di teater. Jadi aku tuh nggak baca jadwal dengan baik sebenarnya, dengan fokus. Jadi aku pikir kegiatan aku tuh jadi aku salah tempat, intinya tuh aku salah tempat. Terus aku masuk, terus kayak Kasiska sama member-member lainnya, kalau nggak salah tuh ada Cigre deh pokoknya. Cigre sama Kasiska kayak ngomong, Dek kamu tuh di teater Dek, bukan di sini Dek. Terus oke, demi apa Kak? Aku tuh salah tempat, makanya aku di pintu doang. Kalau misalnya kalian lihat video yang ada di Kasiska, makanya aku kayak di pintu doang kayak cengengesan karena aku ternyata salah tempat kegiatan karena aku nggak baca jadwal dengan baik. Tapi untungnya kan papi aku yang nganterin ya, untungnya papi aku tuh masih belum jauh, kayak malam itu baru nyampe banget. Jadi kayak papi boleh balik gak? Ternyata di teater papi. Terus ya udah deh dibawa ke teater, hahaha, kocak. Terus ya deh banyak cerita banget nih. Kristoy kan udah lama gak showroom, udah berabad-abad gak showroom, banyak cerita enggak sih ya. Jadi kemarin tuh pas ujian tanggal 5
alias hari Senin ya, my birthday lah, ujian. Itu tuh aku sial banget guys. Enggak banget sih, cuman maksudnya kayak kan aku sehari tuh ada 2 ujian. Kalian gak bosan kan aku cerita? Kalian bosan gak sih? Kalian bosan gak sih? Enggak kah? Ya intinya tuh aku kan ada 2 ujian sehari. Dan pas aku ujian apa ya, aku lupa lah aku ujian apa. Intinya tuh ujian yang pertama yang pas pagi sesi 1 itu, jadi kan kalau kita ngerjain esai kan harus pakai pen ya. Dan kita tuh kalau ujian ada kayak plastik bening dan isinya tuh pensil, pen, penghapus dan segala yang kita butuhkan lah buat ujian. Jadi nggak boleh pakai kotak pensil biasa untuk menghindari menyontek. Jadi kita pakai plastik bening biar kayak kelihatannya isinya apa aja gitu. Itu sudah kan. Jadi udah dong, di plastik aku ya isinya pensil, pen, penghapus, tip X. Udah itu doang. Jadi 1 pensil, 1 pen, 1 penghapus, 1 tip X. Udah kan. Terus tiba-tiba di ujian aku yang sesi 1 itu pen aku habis. Aku ngelag gak sih? Oh iya, nah. Nah kayak tiba-tiba ini gitu. Nah abis itu pen aku habis tiba-tiba. Ya udah dong, akhirnya kayak bilang ke guru pengawasnya, "Pak, pen saya habis." Aku tuh takutnya aku dikira kayak, wah ini modus buat nyontek nih gitu. Kayak takutnya, oh ini mau nyontek ya, alasan ini pen habis gitu. Terus kayak untungnya di meja guru itu, jadi aku tuh ujiannya semua ya, aku tuh ujiannya di depan meja guru banget. Jadi meja guru, aku depannya, sumpah, aku paling depan, parah, sumpah, aku paling depan. Abis itu ya udah dong. Terus untung di meja guru itu tuh ada 1 pen. Terus aku langsung, "Pak, saya boleh itu gak pinjem pen itu?" Terus katanya, "Oh ya udah ambil aja." Nah kocaknya lagi, udah kan tuh pen aku habis. Terus aku ganti pen lagi yang ada di kotak pensil aku. Ya iyalah diganti, ya masa tidak. Habis itu udah ternyata pen yang aku ganti itu di ujian sesi 2 habis juga weh. Oh my god. Kocak banget sumpah. Jadi pen yang aku gunakan di sesi 1 itu tuh pen biasa, yang pen hitam. Nah pen kedua yang udah aku ganti ke pen yang lain yang aku pikir itu ada isinya ternyata habis juga. Dan itu tuh pen yang banyak warnanya, kalian tau gak sih, ada hitam, biru, hijau, merah. Nah kalau pen itu tuh yang aku tahu emang yang warna hitamnya tuh udah habis, jadi aku pakainya yang warna biru. Udah kan tuh, terus aku ngerjain esai, terus warna birunya ternyata habis juga. Terus kayak aku panik lah, masa habis lagi. Kocak banget, habis 2 kali lagi dalam sehari, mana pennya beda kan. Habis itu terus kan udah dong, hitam habis, terus biru habis, sisa hijau sama merah. Gak mungkin aku pakai warna merah, karena kalau aku pakai warna merah ya masa aku guru kah? Ya kan biasanya kan guru kalau ngoreksi pakai pen merah ya. Terus kayak ya udah, terus aku langsung natap ini, apa aku harus pakai pen warna hijau ya? Maksudnya kayak kayak masa aku ngomong lagi, "Pak, pen saya habis," kan nanti malah curiga. Akhirnya ya udah kayak aku natap, ini pen aku apa harus aku gunakan yang warna hijau gitu. Terus akhirnya ya mau nggak mau aku pakai warna hijau. Jadi kertas esai aku tuh warna-warni weh, sumpah. Udah warna biru bawahnya jadi di satu kertas itu atasnya biru bawahnya hijau, sumpah kocak banget. Udah kan, tapi aku kasih catatan kayak
Aku kasih catatan dipakai pen yang warna hijau itu. Aku bilang, Bu, maaf ya, pen saya tiba-tiba habis, saya pakai pen hijau ya Bu. Gitu. Aku meninggalkan tulisan di jawaban esai itu biar gurunya tahu ini kenapa tiba-tiba atasnya biru bawahnya hijau, anak SD kah. Terus kayak udah aku ngomong kayak, Bu maaf ya, pen saya tiba-tiba habis, saya pakai pen hijau ya Bu. Kocak banget sumpah. Aduh, mana sehari ya kan, itu dalam sehari pen aku bisa habis dua-duanya, pen yang berbeda. Kocak banget, gila. Itu benar-benar kertas esai udah atasnya biru bawahnya hijau guys. Oh my god, itu udah warna-warni banget. Untung ada warna hijau sih sebenarnya. Kalau aku pakai warna merah itu udah kayak aneh banget. Kalau aku pakai warna merah emang aku guru, sumpah. Pakai krayon aja, maunya sih pakai spidol ya. Biar estetik Bu, iya. Biar mencerahkan mata ya. Kan kertas esai yang lainnya kan pasti pennya warna hitam kan. Nah, nanti pas gurunya ngecek kertas esai aku yang warna-warni gitu, yang warna biru terus hijau, mungkin kayak wah cerah banget gitu setelah melihat pulpen warna hitam. Ini giliran aku pulpennya warna biru sama hijau, mungkin kayak tuh terang banget gitu kan. Kan pasti bosen gak sih ngeliat pen warna hitam, ya nggak Bu? Pakai eyeliner, astaga. Ngapain saya membawa eyeliner ke sekolah? Tulisan Toya cantik Kak. Wah enggak, tulisan aku berantakan banget. Kalau misalnya kalian, tulisan aku tuh berantakan banget. Kecuali kalau misalnya emang lagi niat, dan sebenarnya tergantung pen atau pensilnya sih. Cuman ya kalau misalnya buru-buru ya itu tulisan aku udah tidak terkendali. Dan kecuali kalau misalnya niat dan tulisannya, soalnya aku kan orangnya apa ya, kayak nggak sabaran ya, jadi pengen buru-buru cepet, jadi kayak kayak ya ampun, apa aku gedenya jadi dokter aja ya? Tulisannya tahu kan, tulisan dokter kayak nggak bisa dibaca itu. Apa aku jadi dokter aja ya? Spill spal aku udah pernah tahu nge-spill, cuman aku lihat ada G iya sini. Apa ini? Ini kayaknya lagi niat. Mana sih kameranya? Kelihatan nggak sih? Ini tuh masih niat. Nih, tapi ini bahkan udah kayak berantakan nggak sih? Ya walaupun mirror, tapi ya kan ini kelihatan lah. Terus ini juga masih niat nih, tapi nggak tahu deh. Ini masih niat sih. Mana ya yang nggak niat ya? Bukannya nggak niat, maksudnya kayak buru-buru gitu loh. Ada nih, aku cari ya. Sumpah tulisan aku tuh berantakan banget tau guys. Jujur, seriusan, tulisan aku nggak karuan. Ya ampun. Tau gak sih, sekarang tuh sekolah udah kayak, lihat deh, kertas segepok. Aku dikasih ini sama temen aku, so sweet. Keren banget gambarnya. Wangi. Aku baru menciumnya. Wangi guys. Wangi parfum. Oh my god, enak banget wanginya.
dari temen aku yang cewek of course. Nih jadi plastiknya tuh kayak gini ya, itu ya. Terus oh ya nyari gini ya. Ya. Ih seru banget ya. Kalian nggak tidur apa? Tidur tau? Emang jam berapa sih? Aku nggak tahu sekarang jam berapa. Iya udah. Aku nggak ngantuk. Oh gara-gara aku tadi minum kopi. Aku habis cek Cica, BTW makasih yang udah cek Cica sama aku hari ini, love you all. Aku tadi tuh habis cek Cica minum kopi. Karena kayak aku pikir agar aku fokus latihan. Jadi ya. Ih bagus nih tulisannya. Ternyata masih bisa kebaca ya. Ini kayaknya kalau lagi niat. Wow, aku nggak tahu deh ini kebaca atau enggak. Tapi ini udah mulai buru-buru. Sebenarnya ini di mirror gak sih? Kalau di kalian aku nggak tahu deh. Tapi kalau di aku mirror. Ada tahu yang ampe aku tuh benar-benar nggak bisa baca tulisan aku sendiri. Ada yang kayak buru-buru banget. Oh ini nih. Tapi ini masih bisa dibaca. Kok masih bisa dibaca? Keren deh. Ya paling kayak gini lah. Kalau misalnya udah buru-buru. Kok keren. Ya itulah. Kok nggak berantakan ya? Nggak, maksudnya kayak aku tuh pernah nulis yang lebih berantakan dari ini tahu. Tapi ini sih kayaknya aku tuh udah nggak niat banget nulis ini. Kayak kok ternyata masih bisa baca. Wow. Oh ini gak. Ini nih kalau bisa kalian lihat nih tuh, ini tuh kalau aku udah nggak niat sumpah. Tapi ya nggak tahu deh. Gurunya pusing tuh. Jangankan gurunya, akunya juga pusing sebenarnya. Tapi kasihan gurunya, iya kasihan sih. Besok ujiannya mat. Guys ada botol, iya. Guys ada botol, guys. iklan. Itu mata ngantuk banget, iya kak. Tapi aku belum ngantuk. Mungkin kelihatannya aja kali ya. Seru ya showroom. I wish aku bisa showroom lebih sering. Guys, nanti kalian pokoknya jangan lupa nonton konser ya. Ada pokoknya bakal keren banget konsernya. Ya keren banget pokoknya konsernya, dan excited sih aku. Tapi agak takut juga. Tapi ya keren sih, kalian pokoknya harus nonton. Sumpah ini mah seriusan. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak dapet streaming lah ya, karena sumpah keren banget konsernya bakal.
Guys, kalau misalnya kalian mau tidur aja nggak apa-apa sumpah. Kalian cerita apa lagi nih? Cerita yang niup lilin Azizoy kak. Nah jadi pas di surprisein tuh aku pikir yang niup, aku nggak tahu itu sebenarnya lilinnya ketiup aku apa ketiup Zoya sih, cuman kayak aku pikir ketiup Zoya, makanya aku langsung Zoya, nggak tahu siapa yang niup siapa, tapi nggak apa-apa. Kocak semua. Loop Zoya. Aku yang tiup, oh kakak yang tiup, keren ya. Nggak mau tidur kalau kamu nggak tidur. Hilih. Sekarang jam berapa sih? Ini jam aku nyala gak ya? Udah jam 12:30 ya? Kan dia pakai masker. Iya, tapi mungkin kekuatan Zoya itu sangat kuat ya guys ya, sampai bisa menembus masker kan, bisa jadi. Tuhan yang nyup, astaga, agak ngeri ya bun. Jam 12.15. Beda 7 menit lah ya. Cerita geng ajaran sesat. Ya udah, kita masih ngobrol sih. Ya iyalah, masa enggak. Cuma lagi sibuk belajar ujian aja, tapi kita masih suka ngumpul lah. Tope. Cerita hari ini ngapain aja? Aku hari ini ujian as always. Terus pulang, terus kegiatan. Aku mah tiap hari dari minggu lalu aku gitu doang, seriusan. Sekolah, pulang, siap-siap, kegiatan JKT, latihan. Sampai sampai malam, sampai besok. Sudah, udah gitu aja. Nggak mau cerita bareng. Oke, jadi yang pas kita jalan-jalan bareng member Seventeen itu tuh kita dadakan. Enggak sih, sebenarnya nggak dadakan juga. Cuman maksudnya dadakan tapi nggak dadakan. Jadi kayak kita tuh awalnya merencanakan untuk pergi, kayak guys kita pergi yuk ke sini gitu. Habis itu ayo, tapi ada beberapa member yang nggak bisa, yaitu Mute. Awalnya tuh Mute nggak bisa, dan yang lainnya bisa, dan Flora tuh awalnya bisa. Tapi pas udah di hari itu ternyata si Flora tuh udah siap guys, semuanya udah siap. Tapi ternyata dia berhalangan buat pergi. Jadi kayak ya udah dong, padahal dia udah siap banget, udah ganti baju segala macam, tinggal berangkat gitu. Tapi ada pokoknya dia nggak bisa hadir deh pokoknya. Terus kita kayak ya apa gitu. Terus nih kocak banget, sumpah Ola ketiduran guys. Sumpah ngakak banget. Jadi aku, Asya sama Jessie tuh udah di tempat yang jadi kan itu kan kita makan di suatu tempat, nggak ya kita makan di tempat seafood gitulah. Nah awalnya tuh kita nggak janjian buat makan di seafood, di tempat seafood itu. Jadi kita tuh janjiannya awalnya buat belanja awalnya. Terus ya udah dong, aku, Asya sama Jessie tuh udah nyampe duluan. Jadi kita tinggal nunggu si Zoya tuh lagi jalan. Terus udah OTW maksudnya dia. Terus si Ola, jadi pas aku, Asya sama Jessie udah bertiga, kita nelpon Ola. Ola tuh sebenarnya jadi gak sih gitu. Terus kayak kita telepon Ola, ternyata Ola baru bangun guys. Si Ola baru bangun. Terus kita kayak, terus Ola ngomong gini, hah emang jadi? Terus kita bertiga, aku Asya sama Jessie kayak, hah? Sumpah kocak banget. Terus akhirnya, padahal kita tuh sebenarnya pas sebelum kita ketemuan bertiga itu kita kayak bahas kayak pokoknya ya udah deh, pada bahas gitu kayak, hah emang jadi gitu. Ini Ola bener-bener ya gitu, katanya HP-nya tuh di mute jadi dia nggak tahu. Terus udah deh, habis itu habis itu kita udah dong, kita berkumpul berempat, Ola,
enggak, bukan. Jessie, aku, Ashel, sama Zoya. Jadi kita berempat dulu awalnya. Di tempat yang belanja itu yang awalnya kita janjian tuh emang buat belanja gitu kan. Terus kita kayak punya pikiran kayak, guys, pengen makan seafood gak sih? Gitu. Terus, yaudah dong. Akhirnya kita kayak, gimana kalau kita kesini? Abis itu tiba-tiba si Ola ngomong gini kayak, guys, aku jemput Mute ya. Terus kayak, oh iya, kemana? Terus kita akhirnya udah deh, jadinya si Mute yang awalnya nggak bisa, sebenarnya bukan nggak bisa, dia kayak apa ya, waktu itu kenapa gitu. Habis itu si Mute nggak terpaksa juga sih, maksudnya dia nggak bakal ikut kalau si Olang nggak ngejemput dia gitu. Jadi dia ikut karena si Olang nggak jemput dia. Terus akhirnya ya udah, Ola sama Mute kita berkumpul di tempat makan restoran seafood itu deh. Tapi kasihan banget sih Flora nggak jadi ikut karena ya padahal dia siap banget, tapi ya nggak apa-apa, nanti next. Iya, si Ola sama Mute ini lagi apa pakai acara nyasar ke Bandung. Kocak banget mereka kan si Ola bawa mobil ya, jadi kayak sampai nyasar ke Bandung, kocak banget. Astaga. Terus akhirnya udah deh. Terus kalian udah tahu belum sih yang si Mute yang di prank itu? Apakah Ola masih belum klarifikasi ya? Yang si Mute yang di prank itu, tahu gak sih? Belum ya? Belum gak sih? Belum ya? Ya jadi intinya jadi kan kita lagi makan kan berapa sih kita? Berenam ya jadinya ya. Nah habis itu jadi di restoran itu tuh ada kayak misalnya kalau kalian ulang tahun ya dinyanyiin sama orang-orang yang di situ, sama pelayan-pelayan yang ada di situ, kayak ya dia dinyanyiin gitu kan. Terus kayak aku sama Ola kan duduknya bersebelahan, terus aku sama Ola kayak punya ide nih punya ide nih gitu. Kita punya ide. Terus kayak kebetulan di meja sebelah kita tuh ada yang lagi bersih meja orang. Terus kita kayak nanyain nih, kalian pada mikir dalangnya Ola, padahal dalangnya aku ya. Sumpah, maksudnya aku sama Ola sih sebenarnya berduaan, cuman kayak aku yang manggil kayak mas boleh nanya gak gitu, kalau misalnya ulang tahun yang di situ harus ini gak sih, harus kayak reservasi atau apa, KTP gitu. Terus kayak nggak usah, bisa ditulis aja ininya. So kayak aku mau Ola tatapan kayak gitu, kita kayak lah. Terus kayak ya udah deh, terus kayak oh ya boleh. Terus kayak ya udah, aku tulis Mute terus aku temen aku bentar lagi ulang tahun gitu, ulang tahunnya besok. Terus ya udah, terus terus aku sama Ola benar-benar ketawa 5 menit berduaan doang. Terus kayak kita kasih tau Ashel, si Zoya sama Jessie belum tahu, Jeci. Terus kita kayak iya ini si Mute namanya. Terus udah deh dinyanyiin ulang tahun, lucu banget. Tapi kita dapat apa namanya, dapat voucher gelato gara-gara kita bilangnya di ulang tahun. Gila, agak jahat sih, kan jangan meniru ini ya. Jangan meniru ini ya. Terus ya udah deh. Ya sekali-kali lah, maksudnya kayak jarang-jarang gak sih, tapi ya jangan jangan ditiru ya, itu ya tidak tapi ya
Tapi maksudnya itu kita cuman jadi cuman dinyanyiin doang kok, nggak yang kayak sampai dikasih kue atau apa gitu. Cuman dikasih kayak voucher gelato doang. Tapi ya maksudnya kalau misalnya sampai dikasih apa kue gratis atau apa, akunya juga merasa bersalah ya. Tapi ya respon Mute gimana? Mute cuman kayak iya makasih ya, iya. Terus kita kayak ya Mute happy birthday, malah kita yang heboh sumpah. Terus Mutenya kayak iya, wah dia malah ikutan, dia malah kayak berpartisipasi. Aduh lucu banget. Kalian ngantuk gak sih? Udah kalian pulang. Dalam plastik itu ada lihat nih guys, aku ada botol. Rahasia ya barang belanjaan. Maksudnya kan yang tadi aku bilang kan awalnya kita tuh perjanjian tuh untuk belanja shopping. Jadi ya gitu deh. Dan sebenarnya barang bawaan si Ashel, Z sama Jessie tuh mereka tinggalin di mobilnya Zoya. Jadi kita tuh dari tempat tempat belanja itu ke restoran seafoodnya itu tuh ikut mobilnya si Zoya. Dan mereka ninggalin barang di situ, terus aku sendiri yang bawa. Karena aku langsung pulang dari situ, jadi kayak nggak usah disuai biar Christianizer. Penasaran Christianizer? Christianizer hand sanitizer kak. Astaga maaf banget Christianizer, I love you so much. Christianizer keren banget tahu, keren deh. Pengen join grup lain boleh gak? Katanya aku udah di invite ya, tapi aku nggak accept. Ya gimana dong, nggak masuk invite-nya. Ini untuk Caesar. Wede. Udah di invite loh. Iya, aku tahu udah di invite, tapi udah dapat kado dari siapa aja nih? Belum nih. Tapi nggak apa-apa sih. Aku sebenarnya tidak terlalu mementingkan kado sih sebenarnya. Kayak kalau dikasih senang, sangat bersyukur dan sangat menghargai karena aku suka. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Toy kamu subs PM diri sendiri. Aku minta kayak kak aku boleh gak sih subs PM diri PM aku sendiri biar bisa memantau sih sebenarnya kayak chat aku masuk atau enggak gitu. Biar nanti kalau misalnya ada yang nggak masuk nanti kan bisa aku langsung lapor ke kakak yang bertugas, maksudnya yang megang PM-nya, biar kayak kalau misalnya error biar bisa langsung diperbaiki. Kan waktu itu ada beberapa saat tuh PM aku error kan, kayak nggak tahu aku udah send tapi tetap nggak bisa masuk, kayak emang dari ininya emang error gitu. Jadi kayak kak boleh gak sih aku ini biar bisa mantau gitu maksudnya. Terus aku kaget gitu kayak selamat ulang tahun ini, terus kayak oh iya karena aku subs PM sendiri. Oke, lah siapa ini yang ngucapin? Oh ternyata diri aku sendiri. Oh ternyata gini rasanya diucapin sama Oshi. Loh, iya. Udah bisa pakai sepeda belum? Naik sih bisa, dijalanin nggak bisa. Udah lah, nggak apa-apa lah, nggak usah bisa naik sepeda, nggak apa-apa lah. Ntar bisa naik motor.
Aminin gak sih? Toy mau give apa? Aku yang gampang aja, aku mau tiket ke Jepang. Wede. Langsung mobil, aku pengen bawa mobil tahu, tapi aku nggak bisa nih, aku belum. Gimana sih cara belajar nyetir? Sepeda roda 3. Nggak mau, nggak keren. Pasti self love parah ya, iyalah harus self love, wede. Sumpah, tapi belakangan ini aku benar-benar mencoba untuk self love banget sih, karena dulu pas aku umur 16, wede emang udah berapa hari, 17 tahun nggak, tapi maksudnya pas kayak pas aku pemikirannya masih bocah banget, aku benar-benar kayak hampir tiap hari tuh malam-malam overthinking cuman gara-gara insecure dan segala macam. Tapi ya sekarang kayak lebih ke just be myself aja sih. Tutor self love, sebenarnya aku juga belum terlalu jago. Maksudnya kayak ya apa ya, kayak pede aja sih sebenarnya. Terus yang paling penting sih don't think about others people opinion. Kalau misalnya menurut kalian itu baik untuk kalian dan bagus untuk kalian, ya why not? Ngerti gak sih? Kayak ya nggak bakal bisa kalian nggak bakal bisa menuruti semua perkataan orang gitu. Jadi kayak ya ngapain mikirin perkataan orang, karena maksudnya self love dan maksudnya insecure juga pasti salah satu faktor insecure itu kan pasti perkataan orang gak sih? Kayak kita pasti kayak mendengar misalnya ada perkataan orang gini, ih kok si ini gini-gini sih, terus malah jadi insecure gitu gara-gara apa. Ya udah sih, pede aja. Kalau misalnya kalian senang dengan hal itu, atau senang ya menurut kalian baik dan bagus untuk kalian, ya kenapa tidak? Kenapa malah insecure, ya nggak sih? Maksudnya kayak itu hanya perkataan orang gitu. Perkataan orang tuh jangan apa ya, mungkin kalau misalnya baik-baiknya ya diambil, tapi kalau misalnya menurut kalian nggak baik buat diri kalian ya nggak usah dipikirin gak sih? Karena dulu aku kayak gitu sumpah. Maksudnya bukan dulu, kayak bener-bener ya deh sharing, astaga nggak, tapi serius, aku tuh baru belakangan ini banget kayak nyadar kayak ya aku nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Just be myself. Kayak banyak yang ngomong padahal aku pengen ngomongin itu pas di STS tahu. Sumpah aku tuh pengen ngomongin ini di STS sebenarnya. Jadi intinya tuh kayak banyak orang yang bilang ih takut banget sih Kristi jadi dewasa segala macem. Ya sebenarnya aku juga takut jadi dewasa, karena kan kalau dewasa kan ya pasti ya tau lah, kalau orang dewasa kan susah lah ya. Ya tapi maksudnya banyak orang yang bilang ih takut Kristi jadi dewasa. Aku juga takut, tapi kan gak mungkin aku selalu di sini-sini aja kan. Maksudnya gak mungkin aku tidak akan pernah menjadi dewasa gitu. Mungkin aku bakal jadi kayak untuk saat ini pasti aku bakal berubah menjadi dewasa gak sih? Tapi aku jadi dewasa pun gak langsung jadi dewasa gitu loh, ngerti gak sih? Kayak pasti sifat random yang aku yang seperti ini tuh pasti masih ada juga. Jadi kalian jangan khawatir, maksud aku gitu loh. Kayak ya Kristi tambah dewasa, iya iyalah tambah dewasa. Masa aku nggak akan bertumbuh menjadi dewasa, ya nggak sih? Maksudnya kayak bertahap aja, dan aku juga nggak bakal langsung dewasa yang kayak ya guys gitu, nggak mungkin gue. Dan sifat random aku juga pasti nggak bakal hilang, karena ya itu emang sifat aku, kayak it's myself gitu loh.
nggak bakal bisa hilang dari diri aku. Tapi ya bibit-bibit dewasanya pasti ada, karena kan ya emang umur aku kan udah mulai memasuki umur dewasa gitu kan. Tapi ya itu maksud aku tuh, sifat random aku juga nggak bakal langsung hilang, ngerti kan? Jadi ya udah, kalian jangan khawatir, I'm still myself gitu loh. Aku masih Kristi yang kalian kenal, walaupun aku mau sedewasa apapun aku, mungkin kedepannya aku bakal lebih dewasa atau apa, ya aku akan tetap seperti ini karena emang sifat aku kayak gini. Ya karena aku akan selalu menjadi diri sendiri aja sih. Kayak aku nggak mau memaksakan untuk terlalu dewasa, aku juga nggak mau memaksakan, aku juga nggak mau aku selalu menjadi bocah gitu-gitu juga, kayak nggak mungkin, karena ya emang pasti ada mulai ini gak sih, sifat dewasanya pas. Jadi kayak ya sebenarnya aku sama kayak Kristi yang dulu, cuman ya mungkin akan ada dewasanya lah. Tapi ya tetap aja. Tapi maksudnya ya tetap aja aku masih Kristi yang random, yang kenapa di dunia ini ada manusia? Ya karena memang sudah tapi ya gitu. Jadi aku lebih ke ya udahlah, jadi diri sendiri aja nggak sih, ngapain sih nge-fake. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya aku mungkin aku berpenampilan apa ya, kan kadang kalau misalnya aku bawa unisong, mungkin ada unisong yang aku kayak dewasa atau apa, ya itu emang aku. Tapi kalau misalnya aku bawain unisong yang kayak itu juga aku. Jadi kayak itu bukan orang lain, itu aku, ngerti kan? Ya intinya itu sih. Jadi kalian jangan khawatir, karena banyak juga ada orang yang kayak lebih suka aku mungkin lebih dewasa, ada juga yang lebih suka aku random. Ya udah, aku nggak bisa menjadi salah satu dari itu. Kayak kalau misalnya bisa dua, kenapa harus satu gitu? Kalau bisa dua-duanya ya kenapa tidak? Ya karena maksudnya sifat aku yang dewasa ya itu diri aku sendiri, dan sifat aku yang random itu juga diri aku sendiri. Jadi kayak udah, terserah kalian semua suka yang mana. I'm just being myself gitu lah. Dulu tuh aku bener-bener, aku dulu sempet kayak bingung sih sebenarnya, tapi ya sekarang karena nih ya nggak apa-apa. Dan buktinya sekarang aku lebih enjoy aja sih, masih kayak nggak ada beban, nggak ada apa ya, karena I'm being myself, nggak ada yang harus di fakein gitu loh. Dan aku juga lebih lega sih kalau misalnya ngomong gini, ya nggak sih guys? Kayak so you guys know, nikmati aja, nikmatin aja prosesnya, ya nggak sih? Aku juga nggak mau kok jadi dewasa. Dewasa itu sulit, ya nggak sih? Jalanin aja sesuai alur, yes, betul. Ini jam-jam segini tuh emang jam-jam deep talk weh. Nggak, tapi ya ini aku mau ngomong itu di STS, tapi kayaknya nggak mungkin juga sih kalau ngomong di STS, kayak bakal lama gak sih? Just to let you guys know aja, ngalir aja. Lagian kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang gak sih? Kayak misalnya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka kalau misalnya aku jadi bocah mulu, ada orang yang nggak suka kalau aku tiba-tiba jadi dewasa. Ya udah, jangan mau jadi dewasa toh ya. Mungkin dewasa tuh maksudnya aku ingin menjadi dewasa tuh lebih ke pemikirannya gak sih? Kayak pemikiran memecahkan masalah dan sebagainya tuh, itu yang harus didewasain gak sih?
Yes. Apalagi kan aku masih umur 17 ya. Masih lama lah, santuy bae, ngapain buru-buru. Jam-jam rawan, jam-jam rawan apa? Christopher Presiden 2024, astaga. Gak dus. Kuliah dus. Kira-kira nanti STS siapa yang bacain surat? Jujur aku gak tahu. Karena di STS aku banyak banget orang terdekat aku yang perform. Tapi gak ada mute. Nanti aku mau minta mute. Mute datang boleh gak sih? Ya sedih banget. Gak ada Ola juga. Ada Ola, gak ada mute. Ada Jessie gak sih? Ada ya? Iya, Crazy Gang nih gak lengkap. Enggak sih, tapi aku deket sama semua memberku. Aku senang sama siapapun yang perform. Aku senang siapapun yang perform, mau siapapun juga I love. Aku senang. Di sana hujan nggak tahu sih. Kayaknya aku tidak mendengar suara rintik-rintik hujan. Kalian lagi nonton Pildun ya? Gadang mulu ya. Aduh, besok aku masih sekolah lagi. Astaga, yaudah. Ayo. Tebak siapa yang baca? Karena aku juga nggak tahu sumpah. Aku juga kaget. Aku juga kepo dengan siapa yang baca nanti. Taunya plot twist aku baca untuk diri sendiri. Pancing sih aneh. Iya. Rusak nih jam tidur gara-gara Pildun. Tapi emang Pildun tuh dari jam berapa sih? Kayak karena beda ini kan, beda time zone. Time zone maksudnya waktu ini ya, bukan tempat bermain ya. Dari jam berapa sih sampai jam berapa? Tawan Oke Rock gak? Tau lah, itu lagu-lagu mereka the best banget sumpah. Wherever You Are, apa lagi ya? Mana playlist aku? Nggak ada. Enak-enak banget. Sampai jam 4? Omo, aku pikir cuman sampai jam berapa weh. Ternyata sampai jam 4. Astaga. Ya udahlah, kapan lagi? Tahun depan kan? Bukan tahun depan juga sih. Cuman ya udahlah. Yang penting nggak sampai sakit aja. Itu prinsip aku. Jam tidur nggak apa-apa rusak, yang penting jaga kesehatan aja. Pamit mau turun, udah nggak apa-apa. Aku juga mau pamit. Tidur ya guys. Aku mau bacain podium, boleh gak sih? Boleh lah ya. Nggak boleh. Mari kita baca. Dari 100 lah ya, kan udah lama gak showroom. Dari 100 ada Kas Pupu. Deh ini pas banget ke refresh. Kak Alivian, Kak Intan, Kak Fikra, Kak Lutfi, Kak Wan, Kak Dimas, Kak Wahdu, Kak Sidik nih, Kak Lori, Sayang Kristi, Yuki Sang, arigato, Kak Maria, Kak Sepupu, Kak Susanto, Kak Bayu, Kak Dimas, Kak Alfian, rar. Kak Coy Sario, Kak Herkuri, Kak Bunga Sylvia, Kak Ritz, Kak Jones, Kak Ucukmat, Kak Axel, Kak Ivan Fauzi, Kak Akmaludin, Kak Bal, Kak G, Kak D, Kak Azra Geovaldi, Kak Septiadi, Kak Ayang Cigre,
Kak Oshiku 1 JKT48. Oke. Kak Fransken, Kak Darina, Kak Zar, Kak Opa Sugoi, Kak Jinamate, Kak Diputar, Disayang, Kak Birakti, Kak Ridwan, Kak Hus, Happy Day Angel. Terima kasih ya Kak Hus. Kak Alsagia, Kak Fadli, Kak Manusia Bumi, Kak Hanjuan, Kak Rija, good luck foto KTP. Udah foto tapi belum ada KTP-nya. Sedih. Kak Paki, terima kasih. Zongli, cie. Kak Rexin, Kak August, Kak Faisal, Kak Al Eksa, Kak Iya, Kak Ayat, Kak Leonardo, Kak Hanson, Kak Daniel, Kak Sei, Kak Edo, Kak Fo, Kak Wahyu, Kak Nyimas, Kak Wawan, Kak Ari, Kak Akmal, udah bisa di penjara, iya nih. Kak Dexon, Ci Angel keren, makasih ya Kak. Kak Indah Mulyato, ya keren, makasih Kak. Kak Tio, Kak Renaldi, Kak Nanang, tak ujiannya, makasih ya Kak. Kak Davi, Oshiku kamu. Siapa kamu? Siapa yang, emang di JKT48 ada yang namanya kamu? Canda. Makasih Kak Davi, Kak Tata, Kak Fadila, Kak Sunflower, Kak Groza, Kak Arif Fakru, Kak Nabila Gracia, Kak Dani Pras, Kak Fadil Auki, Kak DI, Kak A, Kristoy BGT, wede, Kak Jimmy Krenci, 17 tahunnya Cik Yoi, Kak Lori, terima kasih. Kak Erye, terima kasih. Maaf gambar belum selesai. Santuy, makasih loh Kak Erye. Terus ada Kak Devin, terima kasih. Kak Vin, terima kasih. Kak Riz, HBDDD, makasih Kak Riz. Kak Ash, makasih Kak. Kak Nigel, terima kasih Kak. Kak Gerald, happy birthday 17 Dede, terima kasih. Ini yang tadi cek belum sih? Iya kan Kak Gerald yang tadi cek-ceknya gak sih? Kak Katanya Mula, terima kasih Kakak. Terus ada Kak Soid, P Birthday, Ci Angel KTP 17. Makasih ya Kak. Terus ada Kak Ipennya Kitty, Cie udah punya KTP, makasih ya Kak. Terus ada Kak Kai, Sweet 17 Toya, terima kasih. Kak Azim Aloy, terima kasih. Kak Orange Juice for Cikiti, terima kasih. Kak Nina, I love you Adix, I love you too Kak Nina. Kak Yandi, HPD Cici, terima kasih Kak Yandi, thank you. Kak Niko Wong, Happy D, Toys, You, Vice, terima kasih ya Kak. See you video call juga. Kak Rafael, arigatou gozaimasu. Terima kasih Kak. Terus ada Kak M Dendi yang tadi memberikan kasih, terima kasih Kak, arigatou. Shishi. Terus yang pertama ada Kak Rian, terima kasih Kak Rian. Thank you semuanya yang udah mampir di jam segini. Kenapa kalian masih bangun padahal kalian harusnya tidur? Udah. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih yang sudah mengucapkan ulang tahun dan ucapan yang baiknya. Semoga berbalik juga ke kalian. Dan pokoknya keren banget semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya terima kasih. I love you all. Makasih ya. SS. Ya udah, semangat nonton Pildunnya ya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Dadah. See you video call atau STS juga. Oh iya, aku juga mau bilang terima kasih buat semuanya yang udah PO baju aku, baju t-shirt birthday. Aku gak nyangka banget bisa 1.000 karena yang pertama harganya naik. aku udah kayak ya oke. Terus target aku juga sebenarnya cuman 200-an karena kan tahun lalu aku cuman, ya maksudnya aku inginnya lebih banyak daripada tahun lalu lah ya, dan itu kayak 200-an gitu. Jadi target aku tuh awalnya emang 200-an doang deh, kayak jadi aku gak nyangka bisa 1.000. Jadi terima kasih banyak semuanya, I love you all. Padahal aku makin ini tahu, makin apa namanya, kayak makin gak pede gara-gara harganya naik juga. Jadi ya terima kasih ya semuanya yang udah PO
baju t-shirt aku. Semoga kalian suka sama desainnya juga. Itu aku nyari-nyari inspirasi sih, terus kayak aku edit gitu di, ya ada deh, terus dibantu aku kayak beberapa nanya juga kayak, Kak ini bagus gak sih, sebenarnya nanya ke temen kayak, ini bagus gak sih menurut lo. Ya jadilah seperti itu sih. Semoga kalian suka. Makasih semuanya. Dadah, jaga kesehatan ya. Good night, bobo. Oke, jaga kesehatan. Dadah. Semangat ujiannya, makasih ya. Kalian juga kalau misalnya ada yang ujian, semangat. Jaga kesehatan juga, Mbak. Dadah, Mbak.